Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Malam. Saya perkenalkan diri dulu, Kak ya. Nama saya Muhammad Nur Lasmi dari Fakultas Psikologi UIN Raden Kota Palembang. Saya di sini. Adapun kegiatan kita malam hari ini yaitu wawancara tentang atlet ya, Kak. Kakak kan atlet taekwondo ya, Kak. Jadi Tentang apa? ya seputar atlet Ya. taekwondo. Hmm. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Afdal Aziz. Saya berumur 26 tahun. Alamat saya sekarang di Jalan Melati nomor 26 Jakarta Pusat. Dan saya telah menekuni ilmu bela diri taekwondo sejak 2007-2008. Bagaimana, Kak? Bisa ceritakan, Kak, awal mula? Apa? Awal mula Kakak mengikuti taekwondo ini? Kalau awal mula itu panjang sih, saya singkat saja. Kalau dulu itu saya menyukai yang namanya perkelahian ya. Saya berpikir aja gimana caranya berkelahi itu menang, tetapi yang sportif kayak gitu kan. Ya, alhasil ada suatu instansi yang menandatangani ke sekolah saya. Kebetulan itu ialah ilmu bela diri taekwondo. Dari situ saya tertarik, saya mulai ikut, ya dan sampai sekarang saya ikut berlatih, turnamen, mengajar, ya seperti sekarang. Halo? Halo, iya. Kok diam? Ya, lanjut aja, Kak, lanjut. Ya udah, singkat saja. Lalu bagaimana tanggapan orang tua dan keluarga Kakak setelah mengetahui menjadi atlet taekwondo, Kak? Ya kalau tanggapan orang tua dan keluarga sih ya mendukung. Tetapi ada sisi positif dan negatif ya. Sisi positifnya tadi ya yang seperti yang saya katakan, mereka mendukung penuh. Yang namanya kita mengembangkan bakat itu ya mesti harus ada yang support. Kalau sisi negatifnya ya namanya orang tua sih tidak mau ya yang namanya apa saja yang menjadi penghalang untuk belajar kayak gitu. Lalu bagaimana hubungan Kakak dengan teman-teman satu tim? Teman-teman apa? Satu tim atlet taekwondo. Ya seperti biasa pada umumnya, saya berteman baik dengan para teman-teman. Tidak ada perselisihan, permusuhan, ya perselisihan sedikit dan berbeda pendapat itu hal biasa, itu lumrah itu. Ya. Nah, apakah pernah mengalami konflik dengan teman satu tim, Kak?
Ya kalau konflik sih perkelahian kayak gitu ya enggak sih, cuman ya seperti yang saya katakan barusan tadi, yang namanya di suatu tempat itu pasti ada yang namanya sok hebat, sok pinter, ya mau menang sendiri, ya paling berkuasa kayak gitu, ya sih itu pasti ada itu dimanapun. Ya seperti halnya yang saya katakan, ya apalagi di suatu tim taekwondo saya kan, ya yang namanya perselisihan itu biasa, saling berbeda pendapat, saling berbeda tolak ukur. Ya tetapi yang namanya kita ini satu tim, satu tujuan, satu Indonesia, ya mesti akur lah. Iya, benar-benar. Iya. Jika jika masalah, bagaimana cara kakak untuk mengatasi masalah dengan teman satu tim itu? Ya salah satunya sih dengan musyawarah, ya diremuk lagi gitu, yang udah bengkok ya kita lurusin sama-sama, yang hitam itu kita jadikan putih sama-sama, ya ya kita meluruskan, jangan sampai ada yang namanya perkelahian kayak gitu kan, malu gitu, udah besar kok. Kita satu tim, satu tempat latihan, satu ini apa, satu sabem ya. Kalau pelatih itu di taekwondo itu panggilan pelatih itu sabem. Ya kita satu sabem, satu tempat latihan, satu Indonesia yang pasti, yang lebih pasti itu kan. Ya kalau kalau bisa musyawarah dengan baik-baik, ya kenapa mau secara yang kasar? Ya, benar-benar. Lalu bagaimana kak hubungan kakak dengan pelatih atau sabem? Ya hubungan dengan pelatih itu ya amat baik lah, yang namanya pelatih itu kan itu juga orang tua kita di tempat latihan, ya namanya orang tua kan, yang nggak mesti ini, dosen pun itu orang tua kita, guru pun orang tua kita, dimanapun itu orang tua. Yang namanya kita hidup kan harus menghormati kedua orang tua, yang salah satunya tadi kedua orang tua kita, ya guru, dosen, ya kita harus patuh, ya tanpa ada perselisihan lah kalau bisa. Apakah kakak pernah mengalami konflik dengan pelatih atau sabem itu? Apa? Apakah kakak pernah mengalami konflik dengan pelatih? Selama ini sih belum, nggak pernah. Nggak pernah ya? Terus pernah nggak kakak merasa jenuh gitu atau stres saat latihan atau kejuaraan? Yang namanya jenuh sih enggak, apa gitu, stres itu enggak lah. Ya kalau sebelum bertanding itu kan, apalagi yang masih perdana ya, terutama untuk adik-adik yang masih sabuk putih, kuning, hijau, itu mereka ya memang sabuk-sabuk yang kayak gitu masih perdana untuk bertarung turun ke ini makas kayak gitu. Iya. Nah, apalagi mereka yang masih pemula kayak gitu kan, pasti yang namanya belum tahu alur alur mainnya kayak mana, poin-poinnya kayak mana, yang pastinya mereka kayak gitu kan cemas, masih memiliki rasa takut kayak gitu ya. Kecuali bagi yang udah profesional, yang udah sering turun ke matas, ya pasti tahu lah ya kayak gitu, pasti tahu. Ada sih banyak sih perbedaannya buat yang masih pemula atau yang udah biasa itu, kelihatan. Yang nggak ada ini rasa
apa stres itu ya buat apa, nggak ada kayak gitu, biasa aja. Jika kakak mengalami stres ya Kak, bagaimana cara kakak untuk mengatasi stres tersebut? Ya, ya kan saya sudah katakan, saya tidak stres. Saya tidak stres. Misalkan. Ya kalau saya stres sih, ya saya pertama kayak gini, lihat dulu sih apa yang membuat saya stres. Itu yang kita balik ke masa lalu ya. Apa yang membuat saya stres itu apa? Nah itu yang mesti diperbaiki. Ya kalau ada sesuatu yang salah, kalau ada sesuatu yang bengkok, ya yang salah itu yang kita bakal perbaiki, yang bengkok itu bakal kita urus sih. Ya kita lihat dulu apa yang membuat sesuatu, apa ya sih, kenapa sih kita bisa stres. Nah itu apa karena kenapa kayak itu kan, kita lihat dulu, balik ke belakang dulu kita. Nah, ya, iya. Apakah stres tersebut membuat kakak menjadi emosi gitu? Ya nggak terlalu sih. Ya nggak terlalu, ya namanya emosi sih itu bukan perbuatan setan, ya pasti ada di setiap manusia, itu pasti pernah mengalami yang namanya emosi. Ya cuman ya namanya kita itu kan apalagi kita ada konflik sama teman, atau sama ada problem sama keluarga, ya yang namanya stres sih lebih condong ke menyendiri pasti. Ya iya, kalau dia apa stres butuh refreshing kayak gitu kan, jadi lebih condong menyendiri kayak gitu. Ya apa tadi pertanyaannya, lupa. Apakah stres tersebut membuat kakak menjadi emosi? Iya. Ya namanya emosi ya pasti kayak gitu kan, pasti. Cuman kita harus mengendalikan emosi tersebut, jangan sampai kayak gini sih, kita yang mengalami tetapi orang lain juga ikut merasakan dampak ya kayak gitu. Jangan sampai, ya kita sebagai manusia biasa tuh kan, kita harus bisa mengendalikan emosi, jangan sampai yang saya katakan tersebut. Terus bagaimana Kak cara kakak untuk mengontrol emosi itu? Ya kalau mengendalikan emosi sih, kalau saya pribadi sih, saya ini lebih ke Islami ya. Saya mengambil wudhu, istighfar, ya mengingat Allah, kayak gitu sih ya, kayak gitu aja sih insya Allah. Karena dengan wudhu itu emosi kita merendam. Benar. Tanggapan dari pelatih kakak saat melihat kakak stres itu gimana? Ya yang namanya pelatih sih pasti mereka itu enggak, ini saya kasih tahu ya, yang namanya pelatih itu enggak semua, yang namanya pelatih itu selalu menginginkan mendorong muridnya untuk maju, enggak terlalu, yang namanya ingin maju sih pasti semua orang ingin maju, cuman yang namanya pelatih itu ya enggak terlalu sih, yang mereka kayak gini sih, yang namanya pelatih itu mencoba muridnya untuk selalu ingin mencoba hal yang baru ya, terutama kalau lagi turnamen sih,
Ya apalagi masih pemula kan, ya mereka harus bisa, meski mereka takut atau nggak berani, ya mereka harus buang rasa takut dan merasa nggak berani itu. Ya apalagi kalau respon pelatih untuk muridnya yang gagal atau yang menang atau yang KO ya bahasanya itu, ya pasti mereka memberikan motivasi. Nah motivasi itulah yang membuat murid untuk lebih maju, untuk lebih berinovasi, untuk lebih maju ke depan, melangkah maju ke depan. Iya, yang namanya pelatih kan memberikan masukan yang baik, memberikan saran, oh ini kayak gini, oh itu kayak itu. Ya yang namanya takdir kalah atau menang sih itu urusan belakang. Itu ya semua ini kan Allah yang, semua yang ada di bumi ini itu tidak ada sesuatu yang melebihi kehendak Allah. Ya termasuk kalah atau menangnya ini, yang pastinya kita sebagai manusia itu kan berusaha, berdoa, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Ya, benar. Ya. Baiklah Kak, sepertinya itu saja pertanyaan dari saya. Oh ya. Sebelumnya terima kasih ya Kak ya, udah memberikan kesempatan saya untuk mewawancara Kakak. Ya. Sama-sama. Saya jika ada pertanyaan dari saya menyinggung perasaan atau Enggak apa-apa. Namanya mahasiswa itu kan terbuka. Ya mahasiswa inilah yang langsung turun ke jalan, yang langsung ke lapangan kayak gitu kan. Iya. Saya suka. Ya, kita akhiri ya Kak ya wawancara pada malam hari ini. Boleh. Nah, Iya. terima kasih ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.